Sobat Bangun, hari ini kita ada di salah satu rumah dari klien kita dari 4Idea Studio yang lokasinya ada di Pangkal Pinang. Hari ini juga kita akan bahas hubungan antara si arsitek dengan si klien itu sendiri. Jadi menurut Bapak dan Ibu, rumah itu apa? Bagi kami, rumah itu adalah surga, tempat kita pulang, tempat kita istirahat, tempat kita banyak melakukan aktivitas. Jadi menurut Bapak dan Ibu, apa yang diharapkan dari rumah ini? Bagi kami, yang kami harapkan dalam sebuah rumah itu adalah kenyamanan, karena di sini keluarga besar kumpul. Kita ingin rumah itu sirkulasi udaranya bagus, sehat, dan hijau lah. Kenapa Bapak dan Ibu memilih arsitek untuk mendesain rumah ini? Teman-teman di arsitek itu mempunyai jiwa pemikiran yang di luar dari kita. Ide-ide yang kita sampaikan mereka kembangkan lagi, mereka kreatifkan lagi, jadi menjadikan hasil rumah itu yang beda dari rumah-rumah yang tidak menggunakan arsitek. Terus setelah rumah terbangun nih, jadi apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu setelah menggunakan jasa arsitek untuk mendesain rumah? Puas? Puas. Puas sesuai dengan yang apa yang kita harapkan lah. Jadi apa yang membedakan desain menggunakan arsitek ataupun tidak untuk mendesain rumah itu sendiri menurut Bapak dan Ibu? Menggunakan jasa arsitek itu dari awal kita diberikan edukasi, bukan hanya sekedar kita bangun rumah, tapi diberikan edukasi seperti apa tekstur tanah kita tuh bangunannya seperti apa, dijelaskan. Sebelum kita bangun tuh dijelaskan secara detail dari fondasi sampai dengan bangun rumah itu. Terus setelah kita diberikan edukasi seperti apa RAB-nya kita buat, jadi kita sebelum kita bangun kita sudah tahu estimasi bangun rumah ini seperti apa, kita mau budget kita tuh seperti apa, sesuai budget kita mau murah ya dibuatin RAB-nya sesuai dengan budget kita. Terus di saat pengerjaan pun dari tim arsitek juga mengawasi sesuai nggak dengan apa yang digambarkan mereka sama yang dibuat oleh tim yang ada di lapangan. Jadi yang kami terima itu bukannya sekedar gambar, tapi dari segi edukasi, pengawasan sampai dengan jadi finishing kita semua dipantau oleh teman-teman arsitek yang buat desain rumah ini. Apakah menggunakan jasa arsitek untuk mendesain rumah ini worth it nggak? Mahal nggak? Mahal itu relatif. Dengan apa yang diberikan dan diberikan ke kita, saya rasa harganya sebanding dengan apa yang diberikan tim arsitek itu tadi. Desain ini menggunakan gaya apa ya Pak? Dalam mendesain mungkin tidak memiliki gaya khusus, karena dalam mendesain itu yang paling efektif dalam setiap desain itu adalah fleksibel, menyesuaikan dengan keinginan klien, lingkungan, dan ekosistem lapangan. Jadi tantangan terbesar dalam mendesain rumah ini apa aja Pak? Tantangan terbesar dalam proyek mendesain itu adalah bagaimana caranya mewujudkan apa yang diinginkan oleh klien. Entah itu hal yang umum maupun yang tidak lazim, karena mengimplementasikan menjadi sebuah desain itu butuh proses yang panjang. Jadi tantangannya bukan di hasil tapi di prosesnya. Berapa lama waktu yang dipergunakan untuk mendesain bangunan ini? Untuk proses dari desain sampai terjadinya atau terwujudnya suatu bangunan mungkin tidak bisa diukur dengan waktu, karena banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu proses dalam menemukan konsep, mewujudkan desain, terus revisi, bahkan dalam implementasi ke dalam wujud nyata atau pelaksanaannya. Sehingga untuk waktu relatif dia bisa cepat, bisa juga lambat. Tapi yang paling penting adalah menikmati prosesnya, karena membangun maupun mendesain itu seni sebenarnya. Apa saja layanan yang diberikan oleh arsitek kepada ownernya? Layanan yang biasa kita berikan ke klien adalah yang pertama interview. Jadi di proses ini kita akan mencoba menggali informasi tentang klien
dari mulai hobi, kebiasaan, keinginan, bahkan sampai aktivitas sehari-harinya. Dilanjutkan yang kedua, kita membangun sebuah konsep bagaimana mewujudkan keinginan dan harapan dari klien yang akan kita bantu. Yang ketiga adalah menerapkan konsep tadi menjadi sebuah desain yang fix, yang mana desain ini bakal menjadi prototipe yang bisa dilihat oleh klien, yang bisa dipikirkan oleh klien, yang mana desain tersebut perwujudan dari bentuk nyatanya. Terus kita lanjutkan dengan pembuatan gambar kerja atau DED dan RAB, yang mana ini membantu proses pelaksanaan, di mana si klien juga bukan cuma sekedar mendapatkan sebuah desain, tapi juga mendapatkan perkiraan biaya dan detail kebutuhan materialnya, yang mana itu bisa membantu si klien dalam proses pelaksanaannya. Nah, yang terakhir biasanya kita imbangi dengan pengawasan secara berkala, yang mana pengawasan berkala ini adalah menjaga konsistensi desain yang akan diterapkan. Inspirasinya dalam mendesain rumah ini? Untuk inspirasi, mungkin bukan inspirasi yang secara umum. Jadi secara pribadi si arsitek itu punya keinginan bagaimana mewujudkan suatu desain, suatu karya yang tidak umum pada dasarnya. Karena si arsitek atau kita yang biasa mendesain atau arsitek itu sendiri mencoba untuk membuat suatu desain yang mencitrai dirinya. Sebagai contoh, andai kata ada orang lain yang melihat suatu desain yang sudah dikerjakan, mereka akan menebak, oh si A sebagai si arsiteknya. Jadi lebih ke bagaimana mencitrakan diri dan memproyeksikan desain tadi menjadi aplikatif di lapangan dan sesuai dengan kondisi yang senyaman-nyamannya dan keberfungsian sesuai yang diinginkan oleh klien. Menurut Bapak sendiri, rumah itu apa ya, Pak? Bagi saya, rumah itu adalah perjalanan hidup. Artinya gini, saya punya pepatah yang saya bilang, rumah itu sekali seumur hidup. Jadi dia adalah perjalanan hidup yang dari mulai kita kecil hingga kita tua, menua, dan mempunyai keluarga sendiri. Jadi rumah itu filosofisnya dalam, dia adalah sebuah cerita yang dari kita kecil, kita tinggal di sana, kita punya aktivitas, kita punya feel, rasa di dalam sebuah rumah, dan itu adalah tempat kita pulang. Lalu tahapan antara arsitek dan klien itu sendiri seperti apa ya, Pak? Tahapan antara klien dan arsitek itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu adalah empathize. Jadi empathize ini maksudnya adalah bagaimana cara kita mengempati terhadap klien, kita peduli terhadap klien dari proses interview tadi. Jadi kita interview si klien, kebutuhannya seperti apa, hobinya, kebiasaannya, bahkan sampai ke aktivitas sehari-harinya. Yang mana seperti yang pertanyaan sebelumnya, perwujudan rumah itu filosofisnya dalam kisah hidupnya. Dia bahagia di sana, dia sedih di sana, dia tumbuh dan berkembang di sana. Terus yang kedua, ada yang namanya sesi concepting. Jadi di mana si arsitek tadi setelah mengetahui data-data mengenai klien, dia akan mengkonsepkan, meramunya menjadi suatu desain yang akan mewujudkan ke aktivitas dia dalam sebuah rumah. Terus dilanjutkan dengan pembuatan DED dan RAB, dilanjutkan dengan proses asistensi dan proses aplikasi di lapangan, dan terakhir adalah proses pengawasan. Oke Sobat Bangun, itulah tadi hasil diskusi kita antara klien dan arsiteknya. Jadi yang paling penting sebenarnya dalam membangun suatu desain yaitu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang baik antara arsitek dan klien itu sendiri sangat diperlukan dalam mewujudkan suatu desain yang sangat kreatif. Mungkin untuk Abang arsiteknya sendiri mau menambahkan? Mungkin menambahkan dalam prosesnya adalah si arsitek juga seharusnya atau perencana seharusnya memberikan suatu edukasi yang baik, yang mana dari informasi yang sudah didapatkan dibutuhkan edukasi dan konsultasi agar
si klien atau yang punya rumah atau ownernya tidak hanya menerima gambar tok, desain tok, tanpa mengerti dan memahami desainnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Yang mana dalam hal ini kadangkala banyak klien itu bertanya, kenapa sih harus ada arsitek? Aku bilang tadi harus ada konsultasi, edukasi dan sebagainya. Karena kalau hanya sekedar gambar, hanya sekedar desain, klien itu tidak perlu repot-repot menghubungi arsitek, menghubungi jasa bangun ataupun studio arsitek. Dia bisa saja download di Google atau YouTube. Tapi tidak semua gambar yang kita temukan di sosial media ataupun pencarian itu bisa diaplikatif. Makanya dibutuhkan edukasi dan konsultasi yang baik dari si arsitek agar memahamkan bahwa desain yang dihasilkan itu adalah desain yang terbaik dan optimal untuk lingkungan yang dia miliki. Mungkin itu ada tambahan terakhir mungkin dari yang punya rumah, pesan dan kesan terkait apa sih konsultasi yang baik. Oke, untuk sobat bangun yang di luar, saran saya karena saya sudah menggunakan jasa dari 4IDs, untuk teman-teman yang pengen bangun rumah, gunakanlah jasa arsitek supaya apa yang kalian bangun, apa yang kalian inginkan bisa semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang luar biasa bagus.